Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, kali ini kita sedang berada di podcast Novia dan Elvi. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang keluarga nih, dengan tema pentingnya peran keluarga. Dan di depan saya ini sudah ada Kak Novia yang akan menceritakan tentang bagaimana sih kehidupan keluarga Kak Novia ini. Jadi Kak Novia bisa perkenalkan diri dulu, Kak. Wah, masih harus perkenalan nih. Padahal kan di belakang kita udah ada tuh namanya podcast Novia dan Elvi. Ya, kan barangkali penonton pengen tahu nama panjang Kakak, terus pengen tahu asal Kakak dari mana. Oh gitu ya. Oke deh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Novia Diatur Rohmah. Asal saya dari Probolinggo. Nih siapa tahu nih kalian yang pada nonton nih ada yang dari Probolinggo. Coba komen di bawah ya. Oke, sudah langsung saja ya, tanpa berlama-lama. Sebelumnya gimana nih kabar Kak Novia hari ini? Alhamdulillah baik. Sangat baik kak. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah, di sini kita kan akan membahas tentang keluarga nih. Gimana sih pendapat Kak Novia tentang keluarga itu? Wah agak berat ya pembahasannya. Keluarga ya. Menurut saya keluarga itu rumah. Ya tinggal gimana kita ngerawat rumah itu biar tetap nyaman buat dihuni. Oke, keluarga itu rumah ya menurut Kak Novia. Lalu bagaimana dengan peran keluarga tersebut? Menurut saya ya, peran keluarga itu ya bagaimana kita kan sebagai anak nih. Nah, harus bisa memberikan peran kita sebagai anak tuh gimana sih dalam keluarga tersebut gitu sih. Terus juga orang tua juga harus bisa tahu nih perannya sebagai orang tua tuh gimana buat anak gitu. Oke, nih kalau misal saya yang nanya tentang peran keluarga Kak Novia gimana nih? Boleh, 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 boleh Kak, boleh. Jadi di dalam keluarganya Kak Novia udah lengkap nggak peran keluarganya? Waduh. Sejujurnya ya enggak kak. Kenapa? Karena ya emang kayak kita tuh sibuk dengan dunia kita sendiri gitu. Jadi jujur aja saya nggak dapat peran keluarga itu, kayak kurang kasih sayang dari mama sama papa. Soalnya kan papa juga sibuk kerja, terus mama juga kayak lebih sayang sama adik gitu. Mungkin apa namanya? Mungkin karena dia bungsu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak saya tuh ngerasanya kayak sedikit sedikit gitu loh perannya buat saya dari mereka. Jadi yang lebih dipedulikan sama orang tua Kak Novia ini adik Kak Novia ya? Adik Kak Novia berarti dapat dong peran keluarga dan kasih sayang dari orang tua Kak Novia. Sebenarnya sih ya sama-sama nggak dapet sih, cuma emang ya lebih banyak apa kalau misalkan ada papa tuh ngelihatnya tuh ke adik gitu loh. Mungkin karena dia bungsu kali jadi kayak lebih diperhatiin gitu. Kan biasanya kalau misalkan anak bungsu kan lebih disayang gitu, Kak. Gitu ya Kak. Kak Novia sebagai kakak ada rasa iri nggak sih ke adiknya yang lebih diperhatikan oleh orang tua kakak? Dulu sih pas awal-awal ya jelas ada lah dikit rasa iri, terus lama kelamaan kayak ya udahlah bodo amat gitu. Kayak sekarang saya udah bisa sendiri kok ya walaupun berat dan tentunya masih butuh orang tua. Tapi kalau gak penting-penting banget tuh ya saya nggak mungkin bilang sama orang tua gitu. Misal nih kakak punya masalah besar, kira-kira kakak bakalan cerita nggak sih ke orang tua kakak? Kalau masih bisa diatasi sih saya biasanya nggak cerita, soalnya kan mereka juga kalau mau diajak ngobrol kadang alasannya sibuk gitu. Kalau misal mereka sibuk nggak mau ngobrol dengan kakak dan kakak lagi punya masalah yang nggak bisa diatasi oleh diri kakak sendiri, kira-kira kakak bakal cerita ke siapa? Ada nggak sih orang selain orang tua kakak yang sekiranya bisa dipercaya buat kakak cerita tentang masalah kakak gitu? Ada temen saya yang kayak udah apa ya, kayak udah dianggap kayak saudara banget gitu. Kita tuh udah temenan dari kecil gitu. Tapi biasanya kalau udah berat banget masalahnya sampai bingung nih mau mau lari ke siapa. Ya tetap aja ke orang tua walaupun jujur bener-bener ngerasa kurang banget tuh peran mereka. Kadang kayak mikir kenapa sih mereka gak mau lihat ke saya gitu loh. Itu kadang kalau capek tuh jadi bingung ini mau lari ke siapa karena emang bener-bener kurang banget saya ngerasain peran mereka di hidup saya.
Pasti berat banget ya kak. Kalau boleh tahu bagaimana kakak bisa menghadapi orang tua kakak yang seperti itu, perannya kurang, dan bagaimana kakak juga bisa bertahan sekuat itu. Kan ada tuh anak yang keluar dari rumah mencari pekerjaan demi tinggal sendiri, gak mau tinggal bareng sama orang tua, dan juga ada yang sampai bunuh diri. Awalnya yang ngerasa paling nggak disayang, sering nangis lah pasti. Karena kan saya masih butuh kasih sayang mereka, tapi mereka malah gak ngasih peran itu. Tapi seiring berjalannya waktu kayak ya udahlah, mungkin emang mereka gitu. Dan jujur juga awalnya saya sering self harm karena kayak ngerasa gak disayang. Percobaan bunuh diri juga pernah saya lakuin, cuma ya setelah terbiasa jadi gak terlalu mikirin. Apalagi kan mereka juga sibuk sendiri-sendiri, dan ya jujur saya masih butuh peran mereka. Waduh, jangan sampai bunuh diri lah ya. Sebisa mungkin jangan, karena itu yang rugi diri kakak sendiri. Keluarga kakak juga pasti sedih sekali. Tapi kalau boleh tahu, sekarang masih suka self harm. Jujur iya, kalau udah mumet masalah mulai berdatangan tuh kadang kalau nggak self harm ya, kalau misalkan nggak self harm dan nggak ngerasain sakit tuh nggak bisa kak, kayak ada yang hilang, jadinya sampai sekarang nggak bisa dilangin kebiasaan itu. Waduh, keluarga kakak nggak ada yang tahu ya? Sampai sekarang mereka nggak tahu sih kalau misalkan saya sering self harm kayak gini kak. Kakak melakukan self harm di mana? Biasanya sih di kamar, kalau udah kayak orang gila tuh nggak mau keluar kamar kak. Kayak orang gila, bagaimana tuh kak? Iya, kayak mukul kepala, jambak rambut. Kadang saya tuh nangis, cuma kayak ketawa gitu loh kak. Kayak gimana sih, paham gak sih, kayak air mata tuh keluar tapi akunya kayak ketawa kak. Pokoknya udah kayak orang gila banget sih. Paham gak sih maksud aku? Hahaha, bisa gitu ya? Bisa gitu ya? Iya ya, paham-paham kak. Kakak nggak ada niatan ke psikolog gitu? Siapa tahu bisa menghentikan kakak buat nggak self harm lagi. Saya udah coba konsultasi ke psikolog gitu. Waktu itu pernah sampai 4 kali sih kalau nggak salah. Tapi ya setelah itu karena udah nggak pernah ke psikolog lagi, jadi kayak kumat lagi gitu deh. Pokoknya tuh peran keluarga tuh penting banget buat kesehatan fisik sama mental anak. Apalagi yang masih mau beranjak remaja. Duh tuh lagi butuh-butuhnya sosok ibu banget sih ya kalau perempuan ya. Tapi kalau cowok pastinya sosok ayah, atau bisa aja sebaliknya, tergantung masalahnya. Pokoknya yang jelas peran dari keluarga tuh penting banget. Jangan sampai kehilangan peran itu, karena apa ya, kalau misalkan kita kurang kasayang, kadang kita sebagai anak tuh mau berontak gitu. Selain mau berontak, kita juga mau kayak ngelakuin hal-hal yang membahayakan biar narik perhatian orang tua kita gitu loh. Kalau boleh tahu, kakak konsultasinya ke psikolog itu kapan? Aku maksudnya maaf kak. Saya terakhir konsultasi tuh masih kuliah sih, kan sekarang saya kuliah udah hampir selesai nih kuliahnya. Nah saya tuh waktu konsultasi tuh kalau nggak salah pertengahan pertengahan semester sih, kayak semester 4 5 gitu. Nah itu saya konsultasi 4 kali sih kalau nggak salah, kalau 4 kali sih. Terus kenapa kakak bisa berhenti konsultasinya? Kenapa nggak dilanjut aja supaya Kak Novia ini benar-benar sembuh dari self harmnya itu? Nah itu masalahnya kak, saya juga gak tahu kenapa saya berhenti konsultasi, padahal udah tahu nih, kalau misalkan lagi mumet-mumetnya, kalau misalkan masalah udah datang bertubi-tubi tuh, padahal udah kayak gitu lagi, kayak nyakitin diri sendiri. Tapi kayak dari saya sendiri tuh kayak udah deh gak mau konsultasi lagi, soalnya kayak menurut saya ya, eh gak ada ini loh, tidak ada perubahan sama diri saya gitu loh. Kan sebelumnya saya sudah konsultasi sebanyak 4 kali, itu kan udah apa ya, udah menurut saya tuh udah banyak ya, maksudnya
udah banyak yang diceritain gitu loh, tapi kayak tetap aja saya kayak ngerasa gimana ya kalau misalkan nggak nyakitin diri sendiri, nggak eh intinya pokoknya nyakitin diri sendiri lah, itu nggak enak gitu loh kalau misalkan masalah datang gitu. Pokoknya harus sakit nih badan, entah itu kepala, entah itu coba untuk apa namanya tuh, nyayat 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 nadi gitu. Pokoknya intinya kayak harus ngerasain sakit nih baru nanti tenang, habis itu baru deh bisa mikir jernih lagi, kayak gitu sih kak. Wah, bahaya banget tuh Kak. Gimana kalau Kakak keseringan kayak gitu, terus bisa sampai melukai nadi Kakak yang dalam, terus bisa membahayakan nyawa Kakak gitu. Gimana itu Kak? Ya pada saat saya paham kayak gitu gak kepikiran sih kak, yang penting pokoknya saya ngerasain sakit aja gitu. Pokoknya nggak peduli deh mau sampai dalam-dalam kayak mau gimana, kayak gak peduli, pokoknya yang penting rasain sakit aja gitu loh. Kalau misalkan udah ngerasain sakit tuh baru udah tenang nih tangan nih pasti udah diem nih, gak bakalan ngejambak rambut, gak bakalan pukul-pukul kepala, pasti diem kalau udah ngerasain sakit. Kok bisa gitu ya Kak? Maksudnya kayak Kak Novia ngelakuin itu buat nenangin diri Kak Novia. Kok bisa Kak Novia kuat nahan sakit yang ada di diri Kak Novia setelah Kak Novia ngelukain diri Kak Novia sendiri? Nah, itu masalahnya kak, saya juga nggak tahu kenapa bisa sekuat itu loh, kayak pokoknya harus sakit gitu loh, kayak apa ya, kadang saya juga mikir kok bisa sih saya kuat gitu loh, padahal setelah beberapa menit setelah saya ngelukain diri saya sendiri tuh baru deh ngerasain, duh ini perih nih, duh nih gini gini gini, duh nih sakit nih, duh gini nih gini gini. Tapi ya kayak setelah ngerasain sakit ya udah gitu loh, kayak saya juga gak kepikiran kenapa bisa sekuat ini, mungkin karena udah terbiasa ya. Kenapa Kak Novia? Kenapa Kak Novia nggak coba berhenti ngelakuin self harm atau nyakitin diri Kak Novia? Emang waktu ke psikolog Kak Novia itu cuma ke psikolog satu aja ya? Nggak coba konsultasi ke psikolog yang lain? Kan Kak Novia bilang kalau udah cerita banyak ke psikolog itu tapi kayak percuma, soalnya Kak Novia masih ngelakuin self harm, dan supaya Kak Novia itu bisa berhenti dari self harm itu dan coba ke konsultasi ke psikolog yang lain gitu. Enggak sih kak, saya nggak coba untuk konsultasi ke psikolog lain sih. Ya gimana ya, kayak sampai sebenarnya tuh kalau misalkan ditanya pengen berarti nggak pengen kak, soalnya gimana ya, kayak udah self harm, udah kayak jambak-jambak, pukul-pukul, terus sebenarnya sakit sih, cuma kayak gimana ya, saya sendiri juga harus harus ngerasain sakit biar biar apa namanya, biar tenang juga gitu loh. Jadi kayak bingung juga nih, ini sebenarnya saya kalau ditanya pengen berhenti, pengen sekali kak, cuma mungkin belum bisa aja sekarang. Dan untuk konsultasi ke psikolog lain belum kepikiran sih, kayak ya udahlah nggak apa-apa, kayak sekarang jalanin aja kayak gini. Kalau misal tetap belum berhenti ya udah nggak apa-apa, mungkin nanti ada waktunya berhenti sendiri gitu, kayak aku mikirnya kayak gitu. Soalnya gimana ya kak, kadang kayak kan kalau misalkan udah kebiasa terus tiba-tiba diberhentiin kan gak bisa gitu loh. Jadi mungkin seiring seiring berjalannya waktu nanti mungkin berhenti sendiri. Jadi kayak udahlah gak mau konsultasi ke psikolog lain lagi gitu. Kayak mikirnya saya tuh mungkin nanti berhenti sendiri, mungkin seiring berjalannya waktu ya, mungkin ya walaupun lama sih tapi ya gak apa-apa sih, yang penting intinya nanti udah berhenti aja gitu. Soalnya jujur sakit gitu loh, saya ngerasainnya tuh sakit, tapi ya gimana lagi kalau saya nggak self harm, nggak gini-gini,
saya nggak bisa tenang gitu. Tapi kembali lagi saya pengen berhenti, tapi mungkin nanti entah kapan, seperti itu. Kak Novia ngelakuin self harm terus-terusan, emang nggak pernah ketahuan ya sama orang tua Kak Novia? Maksudnya kayak kan Kak Novia ngelakuin self harm itu kan nyayat-nyayat tangan Kak Novia kan, pasti ada bekasnya. Lah orang tua atau adik Kak Novia itu nggak pernah ngeliat ya? Sebenarnya pernah sih ke notice sama mama pas waktu kita lagi makan pagi, apa sih, sarapan. Iya, sarapan tuh tiba-tiba mama ke notice gitu, kayak, loh itu tangan kamu kenapa kak, gitu. Cuma ya waktu itu saya ini apa namanya, alasan aja, kayak kena penggaris mah apa kayak gitu. Pokoknya intinya alasan aja kalau misalkan ketahuan sama orang tua. Kalau adik gak pernah sih, soalnya emang jarang banget kan ngobrol-ngobrol sama adik. Soalnya kan adik kan juga kayak sibuk sama sekolahnya gitu loh. Jadi nggak terlalu deket lah sama adik. Terus kalau misalkan kayak keluar kamar terus tiba-tiba kayak misalkan nih nggak keluar kamar lama banget, terus tiba-tiba keluar, tiba-tiba kaget. Karena kadang kan mama tuh kadang kalau misalkan mau kamar kan, kadang kalau misalkan saya nggak keluar kamar lama tuh kadang kan mau disamperin, bertepatan saya mau keluar. Nah itu baru ketahuan, sebelum saya cuci muka udah ketahuan. Muka sembab, rambut acak-acakan, terus pergelangan tangan tuh berdarah-darah gitu tuh udah pasti tuh kenotis sih, maksudnya ketahuan. Cuma saya alasan aja kayak, iya tadi kakak jatuh gini-gini gitu sih kak. Soalnya kan karena kan saya udah ngerasa kurang nih peran mereka dalam hidup saya. Jadi kayak saya mikirnya udahlah, nggak usah dikasih tahu aja apa yang saya alamin gitu loh. Karena kalau misalkan mau cerita juga mereka nggak bakalan mencoba untuk ngerangkul saya gitu. Jadi saya mikirnya ya udah deh, nggak apa-apa, mending nggak usah cerita aja gitu, daripada nanti cerita terus disalah-salahin kayak, kamu ngapain kak gini di sini loh masih ada mama papa gini. Takutnya nanti malah merembet kemana-mana. Saya lagi yang disalahin, saya lagi yang ini kayak mereka memojokkan saya karena saya kayak gitu. Jadi saya mikirnya ya udahlah, nggak usah diceritain ke mereka. Lagi pula peran mereka selama ini sama saya dikit kok. Iya, cuma materi doang. Kayak kalau misalkan saya butuh uang ya dikasih, udah saya gitu doang. Kayak kayak mereka nggak mencoba untuk merangkul saya, ngasih support saya gitu-gitu. Jadi saya mikirnya udah deh, nggak usah cerita sama mama sama papa, gian mereka nggak mungkin peduli gitu. Ya bener sih, nggak ada yang namanya orang tua nggak sayang sama anaknya. Tapi kan saya di sini ngerasa peran mereka itu sedikit gitu. Jadi makanya saya nggak pernah coba untuk bilang walaupun ketahuan. Ya pokoknya intinya saya alasan apa aja, kayak pokoknya intinya alasan aja. Gitu ya kak. Nah menurut Kak Novia nih, bagaimana sih cara mencegah kurangnya peran keluarga, dan sebagai anak yang mengalami itu, apa yang harus dilakukan Kak Novia supaya siapa tahu Kak Novia bisa dapat nih peran keluarga dari keluarga Kak Novia itu sendiri? Menurut saya ya sebagai orang tua harus lebih banyak waktu sama anak-anaknya. Atau kalau misal mereka paling nggak kayak tuh kayak ditanyain gitu, harinya gimana hari ini, ada nggak yang mau diceritain ke mama sama papa gitu. Nah dengan begitu kan anak gak mungkin ngerasa kurang
nggak mungkin ngerasa kurang kasih sayang, kurang peran keluarga. Karena kan dengan begitu anak tuh ngerasa deket sama keluarganya, kayak deket sama orang tuanya. Wah, nih mama sama papa nanya ini, aku ngerasa dirangkul, aku ngerasa disupport, aku ngerasa dikasih dukungan gitu. Kan anak tuh ya sebenarnya tuh nggak selalu butuh materi gitu loh. Kan anak tuh pasti lebih banyak butuh pelukan, support, butuh didengerin. Kalau misal udah telat nih kayak saya gini ya, coba aja speak up sama orang tua. Kalau saya tuh pengen didengerin, pengen ditanyain keadaan dan hari-harinya gimana gitu sih ya. Menurut saya sih juga pernah sih coba untuk speak up sama papa, cuman papa kayak ngeresponnya kayak, ya gimana kak, kan papa juga kayak gini kan buat kamu juga gitu. Papa kerja siang malam gini-gini kan buat kamu juga kak gitu. Ya jadi karena jawaban papa saya seperti itu, saya jadi ngerasa kayak ya udah deh, nggak usah speak up lagi. Lagian juga papa jawabnya kayak gitu, papa malah ya bener emang buat saya dan adik saya, cuma kan saya nggak butuh materi aja, butuh kasih sayang, butuh support, butuh didengerin juga sama papa dan mama. Cuma merekanya seperti itu gitu. Ya intinya menurut saya tuh kalau untuk mencegah agar gak kekurangan kasih sayang atau peran keluarga tuh seperti itu sih. Kayak ditanyain hari-harinya gimana, hari ini gimana, ada yang mau diceritain gak. Kan kalau kita sebagai anak nih didengerin kan pasti kayak ngerasa, wah aku udah dapet ini nih, udah dapet kasih sayang yang lengkap nih dari mama dan papa. Seperti itu sih menurut saya ya kak. Lalu menurut Kak Novia, penanganan apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi keterlambatan apabila ada yang mengalami seperti Kak Novia ini? Nah ya itu tadi kak, speak up ke orang tua. Mau kita sebagai anak yang udah kurang mendapat peran mereka tuh gimana, jadi masih bisa diperbaiki walaupun ya udah telat dengan usia yang udah dewasa. Jadi pokoknya intinya penanganannya tuh kayak kita sebagai anak tuh bilang nih ke orang tua maunya gimana, maunya seperti apa. Nanti kita lihat nih responnya orang tua kita tuh gimana. Kalau baik ya udah, jadi kayak bisa diperbaikin, masih bisa ditanganin gitu. Tapi kalau misalkan responnya orang tua kita kayak malah ini loh buat kamu gini, itu malah makin kita jadi kayak gak mau speak up lagi gitu sih kak. Oke, terakhir nih Kak, sebelum penutupan, apa pesan Kak Novia buat penonton nih yang mungkin ada yang mengalami seperti Kak Novia ini? Waduh. Oke. Buat yang ngalamin kayak saya kurang dapat peran dari keluarga, terutama orang tua, please kalian jangan pernah berpikir buat ngelakuin hal-hal yang aneh kayak misalkan bunuh diri, self harm dan lain-lain. Itu soalnya beneran nggak bohong sih, cuma nyakitin diri sendiri gitu loh. Kita bakalan ngerasain sakit, walaupun ya bikin tenang emang, tapi tetap aja ngerasain sakit. Jadi please jangan sampai ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Sebenarnya tuh orang tua kalian tuh peduli, cuma caranya aja yang beda. Terus kalau misal kalian tetap ngerasa gak puas, ya udah kalian coba speak up ke orang tua kalian buat lebih perhatian ke kalian gitu. Dan kalau misal gak ditanggepin sama orang tua kalian kayak diabaikan gitu, lebih baik gak speak up sih. Karena percuma. Tapi percaya deh, kalau kalian lagi gak baik-baik aja atau lagi ada masalah yang gak bisa kalian atasi, tetap bakal orang tua tetap bakal jadi garda terdepan buat kalian. Oke, yang lagi nonton
dengerin ya nasihat Kak Novia, terutama yang lagi ngalamin sama dengan Kak Novia, yang seperti kurang peran keluarga kayak gitu. Gak terasa ya, udah closing aja. Buat Kak Novia, makasih banyak udah hadir di sini dalam podcast Iya, ini. makasih. Dan juga terima kasih karena sudah berani menceritakan pengalaman tentang keluarganya di sini. Udah sharing-sharing lah pokoknya, dan udah ngasih pelajaran buat kita semua. Aku juga sama penonton juga terima kasih sudah memberikan pesan yang baik buat kita semua. Sampai jumpa lagi di podcast Novia dan Elvi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.